teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku di channel Cimel. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah rumah biru estetik yang terinspirasi dari rumah bergaya Amerika. Dan sebelum aku review, aku mau ngasih ke kalian untuk ID-nya ada di akhir video ya teman-teman. Yaudah deh, gak usah lama-lama, yuk kita review. Dan ini tampilan depan rumahnya. Rumahnya ini memiliki desain 2 lantai. Untuk rumah ini didominasi warna biru muda yang dipadukan dengan aksen putih. Dan untuk halaman rumahnya ini aku buat sederhana seperti ini. Untuk lokasinya sendiri ini di dekat pantai. Sekarang aku mau ngasih tunjuk ke kalian rumahnya kalau dilihat dari jauh. Untuk rumahnya ini juga dilengkapi dengan cerobong asap yang menjadi salah satu ciri khas rumah bergaya Amerika. Aku juga menambahkan 3 buah jalan setapak yang menuju teras rumah. Aku menghias halaman ini dengan rumput hijau. Terus di sebelah sini ada satu pohon dan di sini aku kasih pagar berwarna putih agar terlihat lebih aman aja ya, soalnya ini tinggi. Nah, terus di sebelah sini aku kasih semak-semak yang berbentuk bulat. Langsung aja aku menuju ke teras rumahnya. Ini dia bagian tangganya. Teras rumahnya ini gak terlalu luas ya. Di sini ada tanaman monstera. Ini updatean sakura terbaru. Nah, terus di sini ada satu kursi dengan satu meja buat duduk santai di sini ya, menikmati pemandangan. Terus di atasnya juga aku kasih pot tanaman kecil. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam rumahnya dan mulai room tour satu persatu. Nah, di sini bagian ruang tamu. Di sini ada satu karpet dengan satu meja. Karpetnya pastinya warna biru ya. Terus di sini ada satu sofa yang memanjang. Ini sofanya satu aja, tapi ini yang ID kedua bisa di save dan diedit. Jadi kalian bisa tambahin satu sofa lagi. Di dindingnya ini juga aku tambahin satu lukisan atau gambar pohon. Terus di sini ada lampu yang berdiri. Dan di dinding ini juga aku kasih kayak garis-garis kayak gini supaya nggak terlalu polos banget. Dan di area sini terdapat sebuah televisi yang dipadukan dengan meja atau laci di bagian bawah. Kemudian di bagian atasnya aku menambahkan rak dinding dihiasi beberapa dekorasi seperti buku, lilin, dan pot tanaman kecil. Sini juga ada tanaman yang besar ya. Nah, di sini ada area meja makan dengan 4 kursi. Aku juga menambahkan taplak meja berwarna biru yang memanjang supaya tampilannya tidak terlihat polos. Terus di bagian tengah meja ada tanaman kecil sebagai dekorasi. Terus di atas sini juga aku kasih satu lampu ya yang ngegantung. Terus di sini lalu di sini aku kasih laci atau meja, di atasnya ada miniatur sepeda sama album foto ceritanya. Terus di sini juga ada rak dengan tanaman sama lukisan atau gambar. Nah, terus di bagian sini ada 2 pintu. Yang satu di sebelah sini pintu ke toilet, sebelah sana pintu ke kamar. Dan di dinding ini ada gambar atau lukisan yang menurut aku unik banget ya gambarnya. Dan terus di sini ada mesin cuci dengan keranjang baju kotornya. Terus di atas ada tempat penyimpanan buat sabun-sabunnya. Terus di sini bagian dapurnya. Di bagian dapurnya ini di sini ada kulkas atau lemari es. Terus ada oven, ada kompornya pastinya ya. Terus di sana ada talenan biar area dapur ini gak kosong-kosong banget ya. Terus di sini juga ada keset. Di pojok sini ada tanaman. Terus di sini memiliki jendela yang langsung menghadap ke arah pantai sehingga saat mencuci piring kita bisa menikmati pemandangan laut yang indah banget. Aku suka sih. Nah, terus aku sekarang mau review di bagian toiletnya.
Di sini aku mau ilangin dulu ya grillnya biar nggak menghalangi saat review. Di sini terdapat wastafel yang dilengkapi dengan cermin berbentuk bulat, serta kabinet di bagian bawah yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan mandi. Di sampingnya ada pan A, terus di bawahnya aku kasih keset. Lalu di sini tempat mandinya itu showernya. Kayak gini simple. Terus di sebelah sana ada tempat penyimpanan buat sampo, sabun. Nah, terus di sini bagian toilet atau klosetnya ya. Dengan di bawahnya aku kasih keset berbentuk bunga. Oke, next lanjut kita review di bagian kamarnya. Yang pertama di sini di lantai bawah. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kamarnya. Ini dia tampak ruangan kamarnya ya. Di sini di samping kanan dan kiri kasur aku menambahkan 2 nakas lengkap dengan lampu tidur. Kasurnya menggunakan selimut berwarna biru. Terus agar sesuai dengan tema rumah ini ya. Lalu aku tambahkan bantal berbentuk bunga supaya kamar terlihat lebih cantik. Dan ini bagian dindingnya biar gak terlalu polos, jadi aku kasih kayak gini ya bentukannya. Terus di tengah sana aku kasih juga lukisan atau gambar yang simple banget. Dan terus di bagian sini ada lemari pakaiannya. Nah, terus aku juga nggak lupa di bawahnya aku kasih buat ganti bajunya. Dan ini sih yang aku suka juga di sini. Untuk jendela kamar ini dibuat menonjol keluar sehingga membentuk area duduk kecil. Menurutku tempat ini cocok untuk bersantai. Untuk gordennya sendiri aku kasih yang transparan atau bening, jadi kalian bisa edit ya kalau misalnya mau lebih tertutup gordennya. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2. Ini tangga yang menuju ke lantai 2-nya ya. Nah, ini dia bagian ruang keluarga. Di sini aku mau review bagian sini dulu deh. Karena bagian ini masih terlihat kosong, aku sengaja menambahkan area dekorasi sederhana. Ada meja kecil dengan 2 vas di atasnya, cermin bulat di dinding, dan di sini ada tanaman monstera di sampingnya. Terus di sini juga ada gambar lukisan simple kayak gitu ya. Dan di sini bagian sofa dan mejanya ada 2 sofa, satu yang kecil, satu yang panjang. Terus di bawahnya aku kasih karpet berwarna abu-abu. Di area ini terdapat perapian dengan desain yang sederhana. Meskipun simple, menurutku perapian ini membuat suasana rumah terasa lebih hangat ya. Di atasnya aku kasih lukisan pan A, terus di sini ada monstera lagi. Dan ini jendela yang pemandangannya langsung ke arah pantai. Nah, terus selanjutnya kita menuju ke ruang kerja. Untuk ruangan kerjanya ini tampilannya seperti ini. Di sini ada pan A dan karpetnya ini gambarnya garis-garis ya. Terus di sini ada lukisan unik yang gambarnya seperti ini. Terus di sini tempat kerjanya. Di sini juga ada lemari buku. Lalu di atas meja sini aku kasih 1 laptop. Dan di dindingnya aku menambahkan rak berisi beberapa buku dan tanaman ya sebagai dekorasi. Di sini juga ada jendelanya biar ada pencahayaan masuk. Oke, lanjut kita review di ruangan yang terakhir yaitu kamar yang kedua. Jadi total ada 2 kamar ya di rumah ini. Ini dia tampilan kamar yang keduanya, ini lebih ke estetik kayak kamar remaja gitu ya. Di sini aku kasih karpet dan di sini ada meja belajarnya. Di atas meja sini aku kasih, di pojok sini aku kasih bunga tulip sama pasnya, dan di sini ada tablet dengan stand holdernya. Nah, lalu di sampingnya aku kasih ini lampu belajar gitu ya. Lalu di sini ada laci mini dilengkapi dengan lampu tidur mini juga, berhadapan dengan jendela. Terus di sini bagian kasurnya. Kasur dan selimutnya juga biru ya, serba biru, dan di atasnya ada boneka kepala kelinci. Nah, lalu di pojok sini, ini ceritanya foto polaroid atau kayak gambar-gambar biru yang estetik gitu ya. Dibentuk menjadi seperti love.
Nah, terus di sini ada lemari plastik estetik. Terus di bawahnya juga ada buat ganti bajunya. Di samping lemarinya juga ada cermin ya yang ukurannya lumayan besar. Oke, mungkin segitu dulu review rumah biro estetik kali ini. Semoga rumah ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang sedang mencari ide bangunan di Sakura School Simulator. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Nah, buat kalian yang ingin mencoba rumah ini, berikut aku tampilkan ID props-nya. Jangan lupa disimpan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!